Bertemu kembali dalam podcast Bintang KJHS, bincang tentang Kesatuan Junior High School. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang Sekolah Kesatuan. Mengapa demikian? Karena Sekolah Kesatuan merayakan hari ulang tahun ke-72 pada tanggal 22 Agustus 2021. Pada kesempatan kali ini pun kita kedatangan tamu istimewa. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saragi, MEC. Apa kabar, Prof? Bagaimana? Sehat? Kabar baik. Optimis selalu. Oke. Di masa pandemi ini kegiatan Prof apa nih? Iya, ini memang masa pandemi ini kan karena saya senior citizen toh, katanya senior citizen itu harus lebih hati-hati. Oleh karena itu saya agak statik juga gitu toh, jarang saya keluar rumah gitu, saya keluar rumah. Sudah hampir 1,5 tahun itu. Biasanya saya berjalan-jalan ke dalam negeri dan luar negeri. Kalau ini hanya di rumah paling jauh ke Jakarta lah gitu, tapi itu juga jarang sekali kalau ada hal yang sangat penting begitu. Jadi tapi walaupun begitu saya masih sibuk juga, sibuknya itu satu dengan cara online seperti ini gitu. Saya selalu ikut rapat, webinar, Zoom meeting, webinar, kemudian acara-acara yang lain melalui online seperti ini. Jadi saya bukan cari kesibukan, yang memang melaksanakan aktivitas yang lalu dengan cara online sekarang ini. Karena offline-nya susah. Kalau offline-nya saya banyak juga olahraga lah. Olahraga. Saya itu masih selalu konsisten, itu paling sedikit 10.000 step satu hari. Wow, luar biasa. Supaya bisa selalu supaya selalu fit lah gitu. Prima ya, tetap ya. Gitu. Oke, jadi pokoknya aktif di masa pandemi ya, Prof ya. Ya, nah dengan demikian kita tidak menjadi cemas atau pesimis. Betul. Kita harus optimis, tapi kita harus jaga badan supaya sehat, makanan tidur teratur, olahraga teratur, begitu toh. Iya. Makanya Prof masih terlihat segar di usia Prof yang saat ini ya. Luar biasa. Dan yang paling penting pada kondisi pandemi ini, Prof masih tetap memantau Sekolah Kesatuan dong. Selalu, kan kita sering rapat juga kan, rapat pembina gitu. Iya. Cuman selama 1,5 tahun ini saya baru 1 kali datang ke sekolah kita. Waktu dulu peresmian patungnya Profesor Tung gitu. Oh iya, betul. Iya, hanya itu aja. Ini sudah 1,5 tahun ini. Selebihnya online ya, Prof ya? Iya, online semuanya. Saya tahu perkembangan itu. Iya. Oke, kalau begitu menurut pandangan Prof nih, perkembangan Sekolah Kesatuan saat ini bagaimana? Ya ini kan kita ini sedikit diganggu oleh diganggu oleh pandemi. Kondisi pandemi, ya. Tapi saya senang bahwa walaupun begitu proses belajar mengajar dan juga menyediakan infrastruktur selalu berjalan dengan lancar, disesuaikan dengan prokes toh. Jadi kalau saya lihat itu kita cukup baiklah. Betul. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru ini begitu. Jadi kalau dari segi sarana prasarana barangkali kita adalah salah satu yang terbaik di Bogor lah. Dan kita harus maintain supaya proses belajar dan mengajar itu bisa lebih
convenient itu. Betul. Kita harus selalu bisa mempertahankan kualitas dari siswa, dan siswa yang berkualitas tergantung dari pengajaran yang berkualitas dari guru-guru yang berkualitas. Itu relatif ya, tetapi yang penting kita selalu memperbaiki diri gitu, meningkatkan kualitas, lebih berkualitas gitu, lebih berkualitas. Kita juga belakangan ini kita diversifikasi, bukan hanya akademis, persiapan akademis yang kita kembangkan, tapi sudah masuk juga kepada vocational gitu toh, dengan ada SMK yang betul ya. Jadi ya itulah, kita sudah mengarah kepada cita-cita dari sekolah kesatuan untuk menyediakan sekolah yang bermutu begitu. Oke, betul dok. Prof, ini yang dikenalkan dengan sarananya, kemudian sekarang ada penambahan SMK, masyarakat sudah mengenal semua. Dan satu lagi yang paling dikenal oleh masyarakat adalah sekolah kesatuan, sekolah dengan keragamannya. Nah, untuk mempertahankan pluralisme itu gimana nih Prof? Ya, satu kan memang kita katakan siapa kita gitu toh. Ya, kita adalah sekolah kesatuan. Sekolah kesatuan yang menghargai Kebhinneka Tunggal Ika. Gitu. Betul. Dan Kebhinneka Tunggal Ika itu bukan menjadi penghambat kita itu menjadi inklusif gitu. Bahkan dengan filsafat Kebhinneka Tunggal Ika itu kita mempunyai filsafat inklusif. Kita mengikutkan semua orang dari latar belakang sosial, politik, dan budaya yang berbeda, dan itu kita buat menjadi campuran kebhinekaan. Ya itulah sebenarnya Pancasila itu kan. Itulah betul. Pancasila itu begitu. Jadi proses belajar dan mengajar kita harus menghargai itu. Proses rekrutmen juga untuk siswa dan juga untuk guru-guru semuanya itu kita sadari itu, dan kita hargai itu, dan kita bina itu, dan kita menekankan pentingnya toleransi. Sebab dalam pendidikan itu kita membutuhkan toleransi karena banyak filsafat yang berbeda-beda. Mari kita dengarkan, mari kita lihat bagaimana kegunaannya dan kemanfaatannya untuk pendidikan anak-anak kita, untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik agar bisa menyumbang untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Kita mau supaya anak didik kita itu bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi dia juga harus berkarakter, keberagaman, berkarakter toleransi, berkarakter yang terbiasa dengan inklusif, tidak menutup dirinya begitu. Dan ini menjadi suatu sumbangan kita menurut pendapat saya sebagai suatu sekolah ya. Tidak banyak sekolah yang seperti kita ini gitu. Betul. Tidak banyak sekolah yang seperti kita ini. Ya, tapi ya bukan salah yang lain-lain itu. Ya, tapi kita beginilah. Dan inilah yang kita pikirkan, yang kita sumbangkan untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita pada untuk mempersiapkan diri untuk manusia yang cerdas, manusia yang berkarakter kebhinekaan, inklusif, dan berkesatuan. Betul. Oke. Ya, Prof, tadi kalau bicara tentang menyumbangkan pendidikan melalui anak-anak yang cerdas, Sekolah Kesatuan sudah menginjakkan usianya ke 72. Nah, sudah cukup matang saya kira dalam perjalanannya mencetak generasi-generasi. Nah, di usia ke 72 ini
seperti ulang tahun kali ini kan temanya kesatuan untuk negeri. Nah, menurut Prof, apa sih makna dari kesatuan untuk negeri ini? Ya, itu memang maknanya itu adalah kita memberikan pendidikan bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingannya anak didik kita dan yayasan kita. Kita memberikan pendidikan merupakan sumbangan dari yayasan kita dan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk membantu memajukan negeri kita itu dengan menyediakan generasi muda yang yang unggul secara akademis dan seperti saya katakan tadi yang mempunyai karakter kebinekaan, karakter inklusif dan karakter berkesatuan itu. Jadi kesatuan untuk negeri itu kita harus menekankan kepada sumbangan kita itu bukan dalam kuantiti, tapi justru sumbangan kita itu dalam quality daripada pribadi-pribadi dari siswa kita itu yang mengabdi untuk bangsanya, kira-kira gitu. Jadi untuk ini kita harus mempunyai kalau infrastruktur sudah oke, dan kita akan terus perbaiki gitu toh. Kemudian alat-alat, sarana-sarana itu juga kita harus perbaiki. Kemudian juga kita juga harus memperbaiki mutu SDM kita, tidak hanya guru-guru tapi juga karyawannya begitu toh. Nah, ini kalau mutu SDM dari guru-guru dan karyawan kita tidak meningkat, barangkali sumbangan kita itu menjadi tidak optimal buat bangsa dan negara kita ini. Kita hanya menyumbang dari segi kuantiti, tidak menyumbang dari segi quality juga. Gitu. Jadi memang peningkatan mutu SDM menjadi prioritas kita dalam umur yang 72 tahun. Dari dulu kita sudah tekankan itu, tetapi sekarang menjadi lebih penting lagi. Apalagi kalau kita lihat itu ada perubahan yang luar biasa di dunia ini, termasuk di Indonesia, adalah masyarakatnya information technology. Jadi information technology ini harus kita adopsi dan harus kita manfaatkan untuk perbaikan tadi pendidikan anak-anak dan karakter anak-anak kita tadi itu. Jadi ini suatu hal yang baru. Itu buat yayasan, pengurus yayasan suatu hal yang baru. Buat guru-guru juga suatu hal yang baru. Menurut saya, walaupun sudah lama kita introduce information technology, tetapi information technology itu juga berkembang. Betul. Jadi SDM kita harus menyesuaikan diri untuk itu. Kami juga harus menyesuaikan diri untuk itu. Apalagi kami yang sudah lansia ini di pembina, begitu. Kami harus belajar lagi bersama-sama dengan SDM yayasan kita yang lain. Oke. Jadi tadi menyumbangkan itu harus berkualitas ya Prof ya. Berkaitan dengan hal itu, nah kita kan dihadapkan pada kondisi pandemi. Tentunya kita pun harus tetap mempertahankan kualitas. Pada kondisi pandemi ini, kami sudah memberikan pelayanan kepada orang tua dan siswa. Nah, supaya pelayanan kami maksimal itu, bagaimana ya Prof? Apa yang harus kami lakukan? Wah, itu kalian pintar ya kan? Guru-guru lebih pintar dari pembina gitu tuh. Sebab kita nggak pernah jadi guru umumnya, walaupun saya jadi guru besar gitu ya. Tapi yang tidak seperti itu. Begitu. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah satu
protokol kesehatan harus dijaga dulu. Protokol Itu yang paling kesehatan ya utama. Prof ya, paling penting itu Itu ya. harus dijaga Iya. dan harus disiplin kita mengenai sekolah Betul. kita harus menjadi contoh untuk itu. Dan saya senang bahwa sekolah kita dipakai tempat untuk vaksinasi. Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh guru-guru dan pengurus di yayasan kita. Kemudian juga kita harus dalam keadaan keterbatasan dengan prokes di mana banyak kegiatan terpaksa dilakukan online, maka guru-guru dan karyawan juga harus siap dengan itu, harus menjadi lebih baik, jangan hanya tahu memakai teknologi, tetapi memakai teknologi itu dengan tujuan mendidik. Tujuannya bukan memakai teknologi, tujuannya adalah mendidik melalui teknologi. Ini suatu hal yang baru, apalagi buat saya. Untuk ini kita jangan anggap enteng. Yayasan bisa beli berapapun komputer, tetapi itu harus digunakan dengan benar, dengan baik, bahkan mungkin harus lebih baik dari pendidikan yang tatap muka, begitu toh. Jadi jangan kita anggap ini suatu hal yang emergensi. Enggak, ini menjadi suatu hal yang normal pada yang akan datang. Pendidikan kita harus melalui pendidikan information technology. Ingat, information technology bukan tujuan. Information technology yang kita sediakan itu hanyalah alat gitu. Jadi alat itu adalah untuk bagaimana merealisasikan filsafat pendidikan kita di kesatuan itu, menyiapkan siswa yang pintar, yang cerdas, yang berkarakter, begitu toh, dan yang mempunyai pandangan hidup yang menghargai kebinekaan, menghargai inklusi, dan menghargai kebersamaan ataupun kesatuan. Begitu. Ingat, information teknologi penting, tapi itu bukan tujuan, itu hanyalah alat. Gitu. Maka pintar-pintarlah menggunakan alat ini. Kalau tidak pintar, tidak membantu, malah menjadi merusak. Itu yang saya lihat begitu. Oke, terima kasih Prof. Banyak sekali yang disampaikan oleh Prof yang akan menjadi kami lebih lebih waspada, kemudian lebih maju dalam meningkatkan kemampuan kami, juga masih tetap mempertahankan kualitas sekolah kesatuan. Terima kasih Prof. Selamat siang. Balik, selamat ulang tahun ke-72. Semoga menjadi lebih baik kita pada hari-hari tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Demikian perbincangan kita dengan Profesor Dr. Insinyur Bungaran Saraghe MIC. Sampai jumpa pada podcast berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat.